hakikat, ya, tentang hakikat kehidupan. Spiritualitas banyak berbicara tentang apa itu kenyataan, agar setiap orang mampu menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Karena dalam kehidupan ini banyak orang yang tidak sadar terjebak oleh pemikirannya sendiri, terjebak oleh pengetahuannya sendiri. Sehingga setiap orang mungkin punya pengetahuan tentang dirinya sendiri. Apakah pengetahuannya itu benar atau tidak, di situ butuh semacam semacam pembuktian. Maka spiritualitas atau spiritual adalah upaya kita mengenal kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi tekanan daripada spiritualitas itu ke sana. Sedangkan agama sekalipun di sana berbicara tentang Tuhan dan kebenaran, agama lebih banyak berbicara tentang tuntunan-tuntunan pertama yang harus dilakukan oleh manusia di awal kehidupan. Itu agama. Ya. Jadi agama lebih banyak berbicara tentang peraturan, tuntunan. Kemudian di sana juga diatur tentang bagaimana moralitas. Sedangkan metafisika, karena metafisika itu seringkali metafisika ini dibicarakan juga. Orang-orang supranatural seringkali menggunakan istilah metafisika untuk pengetahuan mereka. Memang metafisika adalah berasal dari kata meta dan fisika, sesuatu yang melampaui fisika, ya, hampir sama maknanya dengan supranatural, ya. Jadi kalau kita bicara tentang metafisika, berarti tidak lepas dari fisika itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang metafisika, maka dia masih berbicara tentang hal-hal yang bersifat fisik. Apa keterkaitannya dengan hal-hal yang bersifat fisik? Sedangkan spiritualitas itu sama sekali tidak berkaitan dengan masalah fisik. Dia lebih banyak berkaitan dengan masalah kemurnian. Gitu. Ya, begitu. Iya. Lalu tahapan-tahapan untuk belajar di spiritual itu apa aja ya? Spiritualitas itu sebetulnya puncak. Iya, dia merupakan akhir. Ya, merupakan akhir. Spiritualitas itu akhir. Spiritualitas merupakan cara yang paling akhir bagaimana kita mencapai kemurniannya kembali. Karena yang namanya manusia, ya, ketika dia hidup di alam semesta ini, dia lahir sebagai anak-anak. Otomatis yang namanya manusia, dia punya fase-fase dalam kehidupannya, ya. Ada fase kanak-kanak, ada fase remaja, ada fase dewasa, ada fase tua. Jelas dengan fase-fase yang berbeda semacam ini, kapasitas kemampuan manusia berubah-ubah. Kemampuan pada saat anak-anak, pada saat remaja, dewasa, itu berubah-ubah. Sehingga pengetahuan yang kita berikan pada manusia itu tergantung pada umur atau fase yang sedang dijalankan. Nah, maka pengetahuan yang diberikan pada fase anak-anak inilah yang disebut agama. Ya. Yang disebut agama adalah pengetahuan, tuntunan yang diberikan pada masa kanak-kanak. Itu agama. Dan yang disebut agama adalah tuntunan pertama yang diterima anak-anak. Dan tuntunan ini diberikan oleh orang tuanya pada anaknya, bukan oleh agama. Ya. Sekalipun seorang ateis, ya, orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetap dia akan mendidik anak-anaknya dengan tuntunan-tuntunan agar anaknya hidup lebih baik. Jadi tuntunan yang diberikan pertama dari orang tua pada anak-anaknya, inilah yang sebetulnya disebut agama. Karena ada statement agama yang mengatakan bahwa bayi manusia pada saat bayi itu seperti kertas putih,
bersih, yang membuat dia menjadi Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau ateis adalah orang tuanya. Jadi sekali lagi, dogma-dogma yang diterima oleh anak pada saat waktu kecil diterima dari orang tuanya sendiri, bukan dari agama langsung. Ya, ini yang disebut dengan agama, secara personal maupun secara formal. Jadi oleh karena itu ya, pengetahuan yang diperoleh oleh anak pada saat masih anak-anak ini terbatas dan terbungkus. Pengetahuan ini akan menjadi sebuah keyakinan bagi manusia, dan keyakinan ini mungkin akan dipegang sampai tua. Padahal keyakinan yang kita bangun pada waktu masih kanak-kanak itu belum sempurna, karena kita masih menerima pengetahuan-pengetahuan yang terbatas dan terbungkus. Sehingga kita dalam menghadapi kehidupan ini, kita akan mengalami berbagai macam peristiwa. Kita akan digembleng oleh berbagai macam kejadian-kejadian. Di sanalah terjadi yang namanya proses. Ketika anak-anak itu menjadi remaja, dia membutuhkan pengetahuan yang lain. Anak remaja mulai bersosialisasi, mulai keluar dari rumah, mulai bergaul dengan orang lain, dengan teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan nilai-nilai lain. Mungkin terjadi perdebatan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ini remaja, butuh pengetahuan lain, butuh wawasan lain. Begitu dia manusia ketika dewasa, maka manusia dewasa ini mulai melihat adanya fakta, adanya apa? Pada waktu remaja, pada waktu anak-anak, mungkin seorang anak punya cita-cita, aku ingin jadi ini, ya. Tapi pada saat dia mendekati dewasa, dia mulai melihat bahwa untuk menjadi ini itu ternyata nggak gampang. Banyak tantangan yang harus dilewati. Dan dia kadang-kadang di masa dewasa ini mulai putus asa mungkin, mulai nggak percaya lagi. Kira-kira bisa nggak aku mencapai apa yang kuinginkan? Di sini mulai yang namanya ujian-ujian, orang-orang menyebutnya sebagai ujian, tantangan, dan manusia dewasa mulai teruji dengan segala macam persoalan kehidupan, entah itu persoalan asmara, pekerjaan, maupun persoalan-persoalan rumah tangga. Ini di masa dewasa, ya. Disinilah manusia mulai mengalami kekacauan. Ada yang putus asa dan lain sebagainya. Nah, di masa inilah dia mulai membutuhkan hal-hal yang bersifat spiritualitas. Dia butuh untuk membangun kembali keyakinan-keyakinan yang baru. Yang selama ini dia berpegang pada keyakinan-keyakinan lama yang dibangun oleh agama. Maka keyakinan-keyakinan yang pertama dipegangnya tidak mampu mengantarkan dia pada satu gerbang yang dia inginkan. Sehingga manusia mulai goyah dengan keyakinannya. Manusia butuh tuntunan baru, manusia butuh penjelasan baru, pencerahan baru, wawasan baru, pengetahuan yang baru. Maka spiritualitas adalah merupakan langkah selanjutnya. Begitu Mas Mbah Geng. Oh iya.